Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Lentera. Kali ini Lentera akan menjelaskan secara singkat mengenai sosok Eric Yuan, pengusaha yang kekayaannya bertambah 64 triliun karena corona. Yuk check it out biar gak ketinggalan beritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol lonceng merah dan subscribe ya sobat. Di tengah wabah virus corona COVID-19, banyak perusahaan besar harus mengalami kerugian. Bahkan sebagian sektor usaha satu persatu tumbang akibat pandemi ini. Sebut saja industri perhotelan, maskapai penerbangan, sektor wisata, hingga event organizer sekalipun. Namun, ada satu pengusaha yang justru mendapat keuntungan hingga 64 triliun rupiah dalam kurun waktu 3 bulan sejak merebaknya virus corona. Kalau kamu salah satu pengguna aplikasi Zoom untuk belajar, rapat online, atau melakukan konferensi video dengan teman, maka sudah dipastikan kamu salah satu orang yang menyumbang kekayaan kepada bos Zoom, yakni Eric Yuan. Melansir dari Business Insider, kekayaan yang diperoleh pria imigran asal Cina ini berasal dari peningkatan kekayaan yang diperoleh dari saham Zoom yang dilisting di Bursa Saham Amerika Serikat. Bayangkan saja, harga saham Zoom yang tadinya di bawah 70 per saham menjadi 150 US dollar per saham. Kenaikan tersebut bukan tanpa alasan karena virus corona telah meningkatkan popularitas aplikasi Zoom. Apalagi dengan adanya istilah work from home oleh sebagian warga negara di dunia. Bahkan seluruh warga negara di dunia sudah memberlakukan social distancing. Terbukti, pada Desember 2019, pengguna aplikasi ini hanya 10 juta. Namun kini sudah menyentuh angka 200 juta pengguna per hari. Mayoritas kekayaan Eric Yuan sebesar 7,57 miliar US dollar atau setara dengan 121 triliun didapat dari 9% sahamnya di Zoom. Bahkan namanya sebelum 2020 tidak termasuk dalam jajaran orang terkaya, namun kini sudah berada di posisi 225 dari 500 orang terkaya di dunia versi Bloomberg. Ternyata di balik suksesnya Eric Yuan, ada kisah menarik yang patut kita simak untuk dijadikan suatu pembelajaran. Sebenarnya pria berusia 59 tahun ini merupakan imigran asal Cina yang mengadu nasib di Amerika Serikat. Yuan hanyalah seorang yang biasa. Saat berusia 20 tahun, ia tengah bekerja di sebuah perusahaan Jepang selama beberapa bulan. Ketika itu, ia terinspirasi dari pidato Bill Gates, sang miliarder pendiri Microsoft. Dari sana, ia tertarik dalam dunia internet dan memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di Silicon Valley, dengan niat untuk mendapatkan karir yang lebih menjanjikan. Lantas ketika pindah, apakah ia langsung sukses mendirikan Zoom? Tentu tidak, karena visa pertama Yuan saat itu ditolak oleh Amerika Serikat. Namun hal tersebut tak membuatnya putus asa. Ia selalu mencoba dan mencoba selama 2 tahun hingga akhirnya visa miliknya dapat lolos dalam percobaan yang ke-9. Saat Yuan ke Amerika, kemampuan bahasa Inggrisnya pun sangat minim. Namun karena ia merupakan sarjana matematika dan master di bidang teknik, akhirnya selama beberapa tahun pertama bekerja, ia sibuk untuk mengurusi kode dalam komputer saja. Setelah itu, ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan FedEx. Pada 2007, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Cisco dan di sana Eric Yuan diangkat menjadi wakil presiden corporate teknik. Latar belakang Yuan mendirikan Zoom karena didasari oleh hubungan jarak jauh dengan pacarnya saat di Cina. Ketika itu mereka terdaftar di 2 perguruan tinggi berbeda. 10 jam perjalanan harus Yuan tempuh jika ingin bertemu dengan pujaan hati. Singkat cerita, pada 2011 Eric Yuan berhasil mendirikan Zoom dan ia berpikir keras bagaimana produknya menghadirkan sesuatu yang berbeda dari Skype milik Microsoft, Hangout milik Google, dan Cisco, perusahaan terdahulu yang masih memimpin dalam video konferensi.
Ia juga berpikir untuk membuat sistem konferensi yang lebih ramah dan menyenangkan untuk penggunanya. Sampai saat ini akhirnya Zoom dikenal dengan layar belakang virtual yang bisa diubah seolah-olah berada di pantai atau di depan jembatan Golden Gate. Agaknya itu menjadi ciri khas Zoom dibandingkan aplikasi yang lain. Cukup bisa dipahami kan sobat? Itu tadi adalah sekilas tentang Eric Yuan, sosok pendiri aplikasi Zoom. Sekian dulu ya informasi dari Lentera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.